Selamat pagi, Krisma Generation. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi latihan dasar kepemimpinan tentang OSIS atau Organisasi Siswa Intra Sekolah. Mari kita ikuti bersama. Organisasi Siswa Intra Sekolah atau biasa disebut dengan OSIS. Di sini kami akan menyampaikan definisi, fungsi, faktor pendukung, manfaat, dan tugas pengurus OSIS. Sebagai bahan materi latihan dasar kepemimpinan siswa SMK Kristen 1 Magelang. Yang pertama adalah definisi OSIS, pengertian secara semantik atau di sini sebagai inisiatif untuk mempelajari suatu sistem. OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah yang terdiri dari kata organisasi, yaitu kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian siswa, peserta didik pada satuan pendidikan. Kemudian intra, berada di dalam dan di antara siswa. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah, satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau biasa disebut dengan KBM. Kemudian pengertian secara organis. OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Dan yang berikutnya adalah pengertian secara fungsional. OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan Wiyata Mandala. Yang berikutnya adalah pengertian secara sistemik atau pembelajaran tentang makna dari OSIS itu apa. OSIS merupakan sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang terdiri dari ciri-cirinya. Ciri-ciri OSIS itu apa saja sih? Di sini sebagai sarana kehidupan berkelompok, yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Jadi jelas tujuan OSIS, dibentuknya OSIS di sekolah itu tujuannya apa. Kemudian yang kedua adalah memiliki susunan kehidupan kelompok atau biasanya disebut dengan struktur organisasi OSIS. Di situ ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, kemudian bendahara, wakil bendahara, dan seksi-seksi yang membantu tugas kepengurusan OSIS supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga atau C, memiliki sejumlah peranan. Semua yang termasuk atau tergabung di dalam organisasi OSIS, mereka mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian yang keempat yaitu berkoordinasi. Jadi di dalam suatu organisasi OSIS khususnya, di sini harus dalam mencapai tujuan yang diharapkan para pengurus OSIS ini berkoordinasi supaya tujuan itu dapat tercapai dengan baik atau sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah berkelanjutan dalam waktu tertentu atau regenerasi. Jadi masa kerja atau masa periode jabatan kepengurusan OSIS ini biasanya
kemudian selanjutnya digantikan dengan kepengurusan yang baru untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi program-program OSIS yang dibuat. Yang berikutnya, yang kedua adalah fungsi OSIS. Yang pertama adalah wadah atau tempat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Nah, di sini sebagai pengurus OSIS atau wadah tempat ini, organisasi OSIS ini, mereka menampung apa yang menjadi pendapat, apa yang menjadi ide atau gagasan para siswa ini dengan harapan untuk kemajuan suatu organisasi dan sekolah. Kemudian yang kedua adalah pelaksana kegiatan kesiswaan. Di sini OSIS adalah bertugas membantu bidang kesiswaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, sarana komunikasi antar siswa. Di sini OSIS sebagai tempat untuk membangun komunikasi antar siswa, antara adik kelas, kemudian teman dan kakak kelas, supaya semuanya bisa saling mengenal, bisa saling berkomunikasi dengan baik di dalam lingkungan sekolah. Dan yang keempat adalah wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Ya, berarti berbanggalah Anda kalau sebagai anggota OSIS atau kepengurusan OSIS di sini, Anda di sini dididik atau diantarkan untuk sebagai menjadi calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna. Kemudian yang kelima, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa, dengan harapan fungsi OSIS ini bisa melatih atau mendidik siswa untuk nantinya mereka bisa berorganisasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian mereka mengetahui bagaimana mengelola organisasi itu melalui manajemen yang baik, dan bagaimana mereka bisa menjadi seorang pemimpin di dalam mereka berkehidupan sosial di masyarakat, atau membentuk jiwa kepemimpinan pada diri siswa. Kemudian yang keenam, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skill, di mana fungsi OSIS ini adalah salah satunya untuk mengembangkan bakat atau kreativitas yang dimiliki oleh siswa sebagai nantinya bekal untuk mereka hidup atau life skill. Kemudian yang ketujuh, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Dan yang ketiga adalah faktor pendukung. Yang pertama adalah sumber daya. Tentunya di sini adalah sumber daya yang berkualitas, mereka yang mempunyai jiwa yang tangguh, mempunyai kejujuran, mempunyai semangat yang tinggi dan penuh dengan tanggung jawab, serta kedisiplinan dan karakter yang baik. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Yang ketiga, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan. Koordinasi dengan pembina OSIS khususnya, kemudian dengan pengurus OSIS yang lain, supaya tujuan itu dapat tercapai atau sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian yang keempat adalah pembaharuan. Ada suatu perubahan di dalam setiap periode organisasi OSIS ini. Tadi ada suatu pembaharuan yang kedepannya lebih baik untuk membangun organisasi OSIS yang lebih baik dan tentunya untuk membawa nama baik sekolah.
Kemudian yang kelima, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar atau biasanya ramah lingkungan. Di sini OSIS sebagai jembatannya para siswa, jembatannya organisasi di dalam sekolah, jembatannya sekolah dengan pihak luar atau masyarakat untuk kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang keenam, terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Dan yang keempat adalah manfaat OSIS. Apa sebenarnya manfaat OSIS di dalam kita mengelola organisasi OSIS ini supaya lebih baik? Yang pertama adalah meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini ke segi kerohanian, segi keimanan harus kita junjung tinggi untuk membentuk karakter manusia yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air, yaitu untuk membentuk sikap patriotisme, sikap nasionalisme, dan rasa kebangsaan yang tinggi terhadap tanah air. Dan yang ketiga, meningkatkan kepribadian dan budi pekerti yang luhur. 4. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Seperti yang tadi kami sampaikan, pengurus OSIS ini tadi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan melalui organisasi, melalui pendidikan politik atau budaya politik yang dewasa, yang baik, atau kesadaran politik yang baik, baik di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian yang kelima, meningkatkan keterampilan, kemudian kemandirian dan percaya diri. Ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia pengurus-pengurus OSIS di dalam mengelola organisasi OSIS yang sehat dan yang baik. Kemudian yang keenam, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kita berkegiatan di organisasi, kita akan lebih banyak bergaul dengan orang, kita akan lebih mempunyai wawasan yang tinggi, dan yang jelas kita akan mempunyai pengalaman di dalam bersosialisasi yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Nah, untuk itu mari melalui wadah OSIS ini tadi kita kembangkan kreativitas kita, inovatif kita, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, yang unggul, berprestasi, dan berkarakter. Kemudian yang kelima, tugas pengurus OSIS. Yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga OSIS. Nah, untuk itu pertama mengawali kepengurusan OSIS. Di sini sebagai pengurus OSIS yang baru bertugas untuk membuat program kerja selama 1 tahun. Kemudian disampaikan kepada pembina OSIS, baru nanti disosialisasikan kepada anggota-anggota atau pengurus OSIS yang lain. Kemudian yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Nah, di sini OSIS sebagai kepanjangan sekolah untuk mereka bisa memberikan image yang baik terhadap sekolah, atau bisa juga sebagai promosi, sebagai media promosi sekolah di
lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. Yang keempat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Jadi apa yang sudah pengurus OSIS kerjakan selama 1 tahun masa jabatan ini, mereka wajib untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada pembina OSIS dan kepada perwakilan OSIS apa yang sudah mereka lakukan atau kerjakan. Kemudian yang kelima, selalu berkonsultasi dengan pembina OSIS. Jadi ada komunikasi yang baik, ada hubungan yang baik di dalam organisasi OSIS sendiri dan pembina OSIS. Demikian materi untuk OSIS yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Demikian tadi materi yang kita sampaikan tentang OSIS. Mari anak-anak kita semuanya berpartisipasi, kita tetap semangat, kita ikuti organisasi-organisasi yang ada di sekolah supaya kita semuanya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dan kita bisa berkembang. Di samping itu juga wawasan kita semakin bertambah. Tetap semangat, tetap menjadi siswa yang tangguh. Salam Krisma, Krisma beraksi, berakhlak, berkarakter, dan berprestasi.